Ruben Amorim dipastikan aman di kursi pelatih Manchester United, setidaknya hingga akhir musim. Meski Setan Merah terpuruk di papan bawah Premier League dan tersingkir dari Carabao Cup, manajemen MU disebut tidak akan buru-buru memecat sang manajer. Laporan The Athletic menyebut, owner MU, Sir Jim Ratcliffe, jadi sosok yang memberi dukungan penuh. Ia menilai terlalu dini untuk mencopot Amorim dan ingin memberi waktu baginya membangun kembali tim. Ratcliffe bahkan sudah berbicara langsung dengan Amorim, memberinya kesempatan sampai akhir musim untuk membuktikan diri. Evaluasi baru akan dilakukan di penghujung kompetisi. Kini, fokus MU beralih ke laga akhir pekan melawan Sunderland di Old Trafford. Setan Merah wajib menang agar bisa segera keluar dari tren negatif. Manchester United masih menaruh minat besar pada Adam Wharton. Gelandang Crystal Palace itu disebut jadi target utama Setan Merah pada tahun 2026 mendatang, usai sempat gagal didatangkan musim panas lalu. Menurut laporan Give Me Sport, Palace siap melepas Wharton sesuai kesepakatan internal dengan sang pemain. Namun, klub peminat harus menebusnya dengan harga tinggi, yakni di kisaran 60-65 juta pounds. Wharton diminta bertahan hingga 2026 agar Palace bisa menyiapkan pengganti. Tapi setelah itu, jalan keluar akan terbuka, asalkan ada tawaran serius. MU diprediksi bukan satu-satunya peminat. Chelsea juga dilaporkan menaruh minat pada gelandang 22 tahun itu. Persaingan panas pun menanti untuk mendapatkan tanda tangannya. Manchester United punya rencana besar untuk Senne Lammens. Kiper muda asal Belgia itu ternyata diproyeksikan sebagai penjaga gawang utama Setan Merah, bukan sekedar cadangan. Lammens direkrut dari Royal Antwerp di hari terakhir bursa transfer. Namun, sebulan sejak bergabung, ia belum juga turun di tim utama karena Altay Bayindir masih dipercaya manajer Ruben Amorim. The Athletic mengklaim MU melihat Lammens sebagai salah satu kiper muda terbaik dunia. Hanya saja, ia masih butuh adaptasi dengan level Premier League sebelum benar-benar jadi starter reguler. Progresnya di sesi latihan disebut sangat menjanjikan. Bahkan, ada peluang Lammens mencatat debut saat MU menjamu Sunderland akhir pekan ini, apalagi Bayindir tengah disorot karena penampilannya. Pep Guardiola dirumorkan jadi calon pelatih timnas Spanyol. Kontrak Guardiola bersama Manchester City akan berakhir pada 2027. Selama hampir satu dekade di Etihad, ia sukses besar dengan 18 trofi, termasuk 6 Premier League dan 1 Liga Champions. Meski sempat menyebut akan rehat setelah kontraknya berakhir, muncul wacana ia bisa melanjutkan karir dengan menangani La Roja. Saat ini, Luis de la Fuente masih terikat kontrak hingga Piala Dunia 2026 dan Euro 2028. Mantan bintang City, David Silva, yakin Pep adalah sosok paling tepat menggantikan de la Fuente di masa depan. Menurutnya, filosofi Guardiola yang mengedepankan penguasaan bola sangat selaras dengan gaya Spanyol. Dean James jadi pahlawan Go Ahead Eagles di Liga Eropa. Bertandang ke markas Panathinaikos, wakil Belanda itu menang 2-1 setelah lebih dulu tertinggal. James tampil gemilang dengan 2 assist di babak kedua, keduanya dituntaskan Milan Smith untuk membalikan keadaan. Media Belanda, Football Primer, langsung memberi nilai 7,5 dan menyebut James sebagai kunci kemenangan yang dianggap mustahil. Musim ini, bek kiri berusia 22 tahun itu sudah mengoleksi 4 assist dari 10 laga bersama Go Ahead Eagles. Penampilan impresifnya jadi modal berharga jelang memperkuat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lille sukses mencuri kemenangan di markas AS Roma. Dalam laga Liga Eropa di Stadio Olimpico, Jumat dini hari, gol tunggal Hakon Arnar Haraldsson memastikan Les Dogues menang 1-0. Bek timnas Indonesia, Kelvin Verdong, tampil solid selama 70 menit dengan rating 6,81 versi WhoScorer. Roma sebetulnya punya peluang emas menyamakan skor di menit akhir, namun 2 kali penalti Matthias Soule gagal dieksekusi dengan baik. Ini jadi kemenangan kedua Lille setelah sebelumnya menundukkan Brann. Dengan 6 poin, Lille kini berada di posisi ke-6 klasemen grup karena kalah selisih gol dari 6 tim lain. Pelatih Bruno Genesio menyebut hasil ini jadi motivasi besar, apalagi Roma disebutnya sebagai salah satu kandidat juara Liga Eropa. Rumor panas soal masa depan Robert Lewandowski. Striker veteran Barcelona itu dikabarkan siap menjajal Serie A begitu kontraknya habis di Camp Nou pada musim panas 2026. Barcelona disebut tak akan memperpanjang kontraknya karena ingin meremajakan lini depan. Menariknya, Lewandowski yang sudah berusia 37 tahun menolak opsi pindah ke MLS atau Saudi Pro League. Ia merasa masih sanggup bersaing di level top Eropa, dan menilai Serie A lebih cocok dengan kondisi fisiknya. AC Milan dilaporkan jadi klub terdepan. Rossoneri memang butuh tambahan striker berpengalaman untuk melapisi Christopher Nkunku dan Santiago Gimenez. Namun, Milan meminta Lewandowski rela memangkas gajinya secara signifikan, mengingat saat ini ia masih menerima 500.000 euro per pekan di Barcelona. Jurrien Timber kembali jadi sorotan di Arsenal setelah bangkit dari cedera panjang. Bek asal Belanda itu tampil impresif musim ini dengan 2 gol dan 1 assist dalam 5 laga Premier League.
Performa solidnya langsung menarik minat Bayern Munich, yang tengah mencari bek serba bisa. Namun, peluang Bayern disebut sangat tipis. Arsenal sudah menyiapkan kontrak baru dan Mikel Arteta menegaskan Timber adalah bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Arteta memuji mentalitas Timber yang mampu bangkit dari cedera berat di awal karirnya. Ia menegaskan Arsenal tak berniat melepasnya, dan berharap sang bek punya masa depan panjang di Emirates. Barcelona kembali diterpa kabar buruk. Wonderkid mereka, Lamine Yamal, dilaporkan mengalami kambuhnya cedera tulang kemaluan usai tampil penuh melawan PSG di Liga Champions. Sebelumnya, Yamal sempat absen hampir sebulan karena masalah serupa usai memperkuat timnas Spanyol. Kini, ia diperkirakan bakal menepi lagi selama 2 hingga 3 pekan. Kondisi ini membuatnya diragukan tampil kontra Sevilla, bahkan bisa absen di kualifikasi Piala Dunia bersama Spanyol. Situasi ini memicu polemik baru antara Barcelona dan timnas Spanyol. Hansi Flick mengkritik cara federasi menangani Yamal, namun pelatih La Roja, Luis de la Fuente, menolak tudingan tersebut. Dengan absennya Yamal, Flick kemungkinan menduetkan Marcus Rashford dan Raphinha di sektor sayap, atau memberi kesempatan pada Ferran Torres. Kehilangan Yamal jelas menjadi kerugian besar bagi Blaugrana di tengah padatnya jadwal Oktober. Liverpool dikabarkan bersaing dengan Barcelona untuk merekrut Dayot Upamecano dari Bayern Munchen. Bek asal Prancis itu bakal jadi incaran panas musim panas 2026 karena kontraknya habis Juni mendatang. Liverpool sebelumnya gagal mendatangkan Marc Guehi dari Crystal Palace, membuat mereka kekurangan opsi di lini belakang. Menurut laporan Vichages, Barcelona kini juga masuk dalam perburuan Upamecano. Pelatih Barca, Hansi Flick, mendorong klub untuk segera mendatangkan bek Bayern Munich ini. Hansi Flick menilai Upamecano sebagai bek elit dan siap menjadikannya pengganti Ronald Araujo yang berpotensi dijual. Bayern sendiri masih berusaha memperpanjang kontrak Upamecano, namun harus menaikkan tawaran agar sang bek tidak hengkang. Keputusan ini akan menentukan masa depan lini belakang Bayern dan persaingan besar di bursa transfer musim panas mendatang. Winger Brasil, Antony, resmi meninggalkan Manchester United dan mengungkap pengalaman pahitnya selama di Old Trafford. Dalam wawancara dengan ESPN Brasil, Antony mengaku tidak merasa dihargai, bahkan menyebut kurangnya sapaan sederhana dari orang-orang di klub. Kisah pahit makin terasa ketika ia harus terjebak lebih dari 40 hari di sebuah hotel dekat bandara Inggris demi menunggu kepastian transfer. Meski begitu, Antony tetap berterima kasih atas 2 trofi yang pernah diraih bersama MU. Setelah masa pinjaman sukses di Real Betis dengan torehan 9 gol dan 5 assist dari 26 laga, klub Spanyol itu akhirnya menebusnya permanen seharga 21,5 juta pounds. Antony kini menatap optimis babak baru di La Liga, menyebut Betis sebagai rumah barunya dan bertekad menemukan kembali performa terbaiknya. Awal musim 2025-2026 menjadi periode sulit untuk Manchester United. Dari 6 laga Premier League, Setan Merah sudah kalah 3 kali dan terperosok ke papan bawah klasemen. Tekanan pun makin berat menghantam pelatih Ruben Amorim. Media Inggris menyebut manajemen MU tak puas dengan formasi 3-4-3 racikan Amorim. Namun, sang pelatih menegaskan tudingan itu tidak akurat. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Amorim menyebut ia sudah meninggalkan pola 3 back saat melawan Brentford, bahkan sempat memakai pendekatan 4-4-2 di babak kedua. Amorim menilai masalah MU bukan sekadar formasi, melainkan detail permainan yang gagal dijalankan pemain. Ia menyoroti kelemahan dalam penguasaan bola, pertahanan, hingga kegagalan memanfaatkan peluang emas. Baginya, fokus harus pada eksekusi, bukan angka di papan taktik. Manchester United tengah terpuruk di awal musim Premier League. Dari 6 laga, Setan Merah sudah kalah 3 kali dan terdampar di posisi ke-14 klasemen. Tekanan besar pun menghantam sang manajer Ruben Amorim, setelah kekalahan terbaru dari Brentford di Old Trafford. Kritik deras datang dari berbagai pihak, termasuk legenda MU, Gary Neville, yang terang-terangan mengaku khawatir dengan performa tim. Namun, Amorim tetap tenang. Menjelang duel kontra Sunderland, ia menegaskan tidak takut kehilangan pekerjaannya. Menurut Amorim, rasa sakit terbesar bukanlah ancaman pemecatan, melainkan gagal memberikan kemenangan untuk tim. Ia menegaskan ingin bertahan, berjuang, dan membuktikan diri di Old Trafford. Meski begitu, ia sadar sepenuhnya bahwa masa depannya tetap berada di tangan dewan klub. Sassuolo sukses membawa pulang 3 poin usai menang tipis 1-0 atas Hellas Verona di Stadio Marcantonio Bentegodi, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang dicetak Andrea Pinamonti pada menit ke-71 lewat rebound, setelah penalti pertamanya ditepis kiper. Hadiah penalti itu berawal dari umpan panjang Jai Idzes yang memicu pelanggaran terhadap Aliou Fadera di kotak terlarang. Idzes sendiri tampil penuh dan mencatat 3 duel udara sukses, 1 tackle, 1 intercept, serta 15 sapuan. Kemenangan ini menempatkan Sassuolo di posisi ke-8 klasemen Serie A dengan 9 poin dari 6 laga. Sementara Verona terpuruk di peringkat ke-17 dengan baru mengoleksi 3 poin.